Maka untuk mengakhiri majelis kita kali ini, kita sebutkan sebuah kisah nyata yang disebutkan oleh para ulama, yang diantaranya di dalam kitab Asfu Ilaika Zawji disebutkan di situ sebuah kisah nyata. Bagaimana ada di sana seorang pemuda dari sebuah kabilah. Waktu itu dia ingin mencari seorang istri. Maka dia mencari-cari informasi. Ternyata dia mendapatkan kabar bahwasannya si fulan bin fulan memiliki putri-putri yang cantik jelita, memiliki putri-putri yang cantik, yang sangat menarik, seorang wanita yang merupakan dambaan dan pilihan lelaki manapun. Akhirnya dia keluar dari rumahnya, kemudian dia menuju ke tempat fulan tersebut yang dia memiliki putri-putri perempuan yang cantik-cantik, dan dia berkeinginan untuk meminang dan menikahi putri dari orang tua tersebut. Ternyata orang tua tersebut dia memiliki seorang keponakan wanita yang kalau dilihat dari sisi umur, maka wanita tersebut termasuk wanita yang sudah berumur dibandingkan dengan anak-anaknya. Kemudian wanita tersebut dia berkata kepada pamannya, "Wahai paman, maka peruntukkanlah laki-laki tersebut untukku, karena saya melihat saya adalah yang paling berhak untuk menikah dengannya, karena umur saya sudah pantas untuk menikah." Akhirnya barakallahu fikum, pamannya tersebut mengabulkan keinginan keponakannya tersebut. Akhirnya dinikahkanlah pria tersebut ia dengan wanita dari keponakan orang tua yang tadi dia tuju, yang memiliki putri-putri yang cantik. Dilangsungkanlah akad pernikahan, dan subhanallah, ketika malam pertama, ketika pria tersebut menemui istrinya, maka dia kaget luar biasa ketika melihat fisik ataupun wajah dari istrinya tersebut. Ternyata istrinya tersebut memiliki wajah yang tidak cantik dan memiliki postur tubuh yang pendek. Tidak seperti apa yang dia dapatkan dari khabar-khabar yang ada, bahwasannya orang yang dia tuju tersebut memiliki wanita-wanita yang cantik-cantik. Akhirnya pada malam itu merupakan malam yang duka dan malam kesedihan bagi wanita tersebut, di mana pria tersebut dia membelakangi dan tidak mau menyentuh wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut bersedih dan menangis yang melihat bagaimana perlakuan dari suaminya tersebut. Dia meyakini bahwasanya perkara ini bukan merupakan dosa yang dilakukan oleh dirinya, dikarenakan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menghindarkan dari takdir Allah. Dia memang diciptakan dalam kondisi seperti itu. Wajahnya tidak cantik dan postur tubuhnya itu pendek. Akhirnya suaminya tersebut dia berniat untuk segera menceraikan istrinya. Maka ketika terdengar azan subuh, maka suaminya tersebut segera bergegas untuk keluar. Tetapi sebelum dia keluar, wanita tersebut kemudian dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia memuji suaminya, dia menyanjung-nyanjung kebaikan suaminya tersebut, dan dia menyatakan bahwasanya, wahai suamiku, kalau engkau mau maka tahanlah diriku. Ya, barang beberapa hari atau barang beberapa
suaminya tersebut akhirnya mempertahankan istrinya itu. Dan subhanallah, di tengah perjalanan rumah tangganya, maka istrinya tersebut dia melakukan segenap upaya bagaimana untuk menghiasi dirinya dengan al-akhlak al-karimah. Dia memberikan pelayanan yang luar biasa, memberikan khidmat, memberikan pelayanan yang luar biasa kepada suaminya tersebut. Ketika suaminya pulang, ya suaminya tersebut disambut dengan baik oleh istrinya. Kemudian ketika sampai di rumah, di pembangunannya, ya maka istrinya tersebut dia pintar bercerita dengan cerita-cerita yang menarik dan tidak membosankan, serta disukai oleh suaminya sampai suaminya tersebut tertidur. Ya tertidur dengan rasa senang. Akhirnya baru istrinya tidur setelah suaminya tidur. Dan subhanallah, di tengah perjalanan yang seperti itu melihat perbuatan dan peran istrinya yang luar biasa, maka suaminya tersebut lupa akan keinginannya dahulu untuk menceraikan istrinya. Lupa terhadap wajahnya yang kurang cantik, lupa terhadap postur tubuhnya yang pendek. Akhirnya timbul mahabbah, kecintaan ya terhadap istrinya tersebut, di mana dia sangat mencintai istrinya. Yang mungkin istrinya tersebut di sisi suaminya tidak ada duanya. Ya walaupun dari sisi wajah dia tidak cantik sekali lagi, apa dari sisi postur tubuh kurang menarik. Tapi pada Allah syafa'an pada suatu hari ketika suaminya pulang, kemudian suaminya tersebut dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, saya lupa untuk menambahkan kudaku tadi. Apakah engkau sudah menambahkannya?" Maka istrinya tersebut menyatakan, "Ya, gampang. Ya nanti biar saya saja. Atau saya sudah menambahkannya." Ya supaya suaminya tersebut tidak dirapoti ya dengan kudanya tersebut. Ya terus dihibur suaminya sampai suaminya tertidur. Ketika suaminya itu tertidur, akhirnya istri tersebut keluar dari rumahnya dan mencari kuda suaminya. Ternyata memang kudanya belum ditambah. Akhirnya kudanya tersebut ditambah oleh istrinya tersebut. Tetapi pada Allah masyafa'an, ya kudanya tersebut susah. Ia teriak-teriak, meringkik-ringkik. Ia tidak mau didekati oleh wanita tersebut. Terus bersuara gaduh. Akhirnya dengan suara gaduh dari kuda tersebut, suaminya bangun. Ada apa ini? Terus dia keluar dari rumahnya. Ternyata setelah dia keluar dari rumahnya, dia melihat ada bayangan di dekat kudanya tersebut. Dan dia menyangka bahwasanya itu adalah pencuri. Akhirnya dia tembak seseorang yang dia anggap sebagai pencuri tersebut. Setelah itu, seseorang yang berada di dekat kudanya tersebut meninggal. Setelah dia dekati, ternyata dia kaget sekali. Ya subhanallah, ternyata yang dia sangka sebagai pencuri yang dia tembak itu adalah istrinya yang sangat dia cintai. Ya subhanallah. Dia merasa sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Dia menyesal atas perbuatannya tersebut. Ya kemudian barakallahu fikum, akhirnya dia menguburkan istrinya tersebut dengan terus menangis. Ya ditinggalkan oleh istrinya. Akankah dia mendapatkan istri yang seperti itu lagi? Ya sampai dia menguburkan dan menutupkan istrinya dengan tanah pekuburannya. Ya, terus dia bersedih dan sampai menangis di atas tanah kuburannya tersebut. Ya walaupun istrinya sudah di dalamnya, ya di atas kuburannya itu dia masih menangisi istrinya tersebut. Hari berganti hari, kemudian suaminya tersebut atau pria tersebut dia menikah lagi dengan seorang wanita. Ketika dia menikah dengan seorang wanita, ternyata dia tidak mendapatkan wanita tersebut memiliki sifat seperti sifat istrinya dulu. Akhirnya dia menceraikannya. Kemudian dia menikah lagi dan dia tidak puas, tidak mendapatkan istrinya seperti istrinya yang dulu. Dia menceraikan lagi dan terus dia menceraikan
akhirnya dia pun tidak mendapatkan wanita yang memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Ya, kemudian pria tersebut dia bersair dengan syair-syair kesedihan, menggambarkan akan sifat-sifat yang sangat indah yang dimiliki oleh istrinya, ya supaya ditiru oleh para wanita yang lainnya. Ya subhanallah, selesai dari kisah ini, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil kesimpulan bagaimana sesungguhnya letak kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga itu bukanlah hanya terletak pada sisi kecantikan istri tersebut, kecantikan seorang wanita atau postur tubuh yang menarik, tapi lebih daripada itu adalah perhiasan batin al-akhlaq al-karimah yang ada pada seorang wanita itulah yang akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Al-'afwu minkum atas keterlambatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.